Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dea Ramba, Nadira Susilo, Sela Tangkere, Ariano Pulingkareng, Luciado Tulong, Khairunaja Jakaria, Ashifa Wasilu, Rahmat Tantowi. Materi pertama akan dibawakan oleh Luciado Tulong. A. Pengertian asal mula Pancasila. Indonesia telah melalui perjalanan yang sangat panjang, dari mulai kerajaan-kerajaan sampai penjajahan dan kemudian menjadikan Indonesia menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, secara musyawarah mufakat, berdasarkan moral yang luhur, antara lain dalam sidang BPUPKI yang pertama, sidang Panitia 9 yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta, dan di dalamnya memuat Pancasila untuk pertama kali, kemudian dibahas lagi dalam sidang BPUPKI kedua. Setelah kemerdekaan Indonesia, sebelum sidang resmi PPKI Pancasila, sebagai calon dasar filsafat negara, dibahas serta disempurnakan kembali dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Kajian pengetahuan proses terjadinya Pancasila dapat ditinjau dari aspek kualitasnya dan ditinjau perspektifnya. Dari aspek kualitasnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aspek asal mula langsung dan aspek asal mula tidak langsung. Asal mula langsung. Asal mula terbagi menjadi 4, yaitu asal mula bahan atau kausa materialis, asal mula bentuk atau kausa formalis, asal mula karya atau kausa efisien, asal mula tujuan atau kausa finalis. Salah satunya yaitu asal mula bahan atau kausa materialis adalah bahwa Pancasila bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan nilai religius yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia telah hidup dalam tatanan kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai tersebut merupakan nilai yang memaknai adat istiadat serta nilai religius dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Pancasila merupakan penjelamaan atau perwujudan bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Seperti dilukiskan oleh Insinyur Soekarno dalam tulisannya, Pancasila ada 5 mutiara galian. 3. Bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 perkara. A. Asas kebudayaan. Secara yuridis, Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. B. Asas religius. Toleransi beragama yang didasarkan pada nilai-nilai religius telah mengakar kuat dalam sehari-hari kehidupan masyarakat Indonesia. C. Asas kenegaraan. Karena Pancasila merupakan jati diri bangsa dan disahkan menjadi dasar negara, maka secara langsung Pancasila sebagai asas kenegaraan. B. Kedudukan dan fungsi Pancasila. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada. Hal ini sekaligus menjadi warna dan sikap serta pandangan hidup bangsa Indonesia. 1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Dan pandangan hidup ini berfungsi sebagai A. Kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya. B. Penuntun dan penunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup serta kehidupan di segala bidang. Oleh karena itu, dalam penempatan Pancasila sebagai pandangan hidupnya, maka masyarakat Indonesia yang berpancasila selalu mengembangkan potensi kemanusiaannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama menuju satu pandangan hidup bangsa dan satu pandangan hidup negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memberikan arti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan ketenaga kerjaan Republik Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Juga berarti bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum, dan hukum pula lah yang berlaku sebagai norma di dalam negara. Sehingga negara Indonesia harus dibangun menjadi sebuah negara hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum,
Maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 serta hukum positif lainnya. 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pengertian ideologi. Berdasarkan etimologinya, ideologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu idea berarti raut muka, perawakan, begagasan, dan buah pikiran, dan logia berarti jajaran. Pengertian ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan seperti 1. Bidang politik termasuk bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. 2. Bidang sosial. 3. Bidang kebudayaan. 4. Bidang keagamaan. Makna ideologi bagi bangsa dan negara. Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harta dan martabatnya, dan kenyataan senantiasa membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, manusia membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya. Dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu negara. Negara sebagai negara kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita dan harapan. Ide-ide serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Pancasila sebagai ideologi yang reformasi, dinamis, dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, aspiratif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret. Perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui proses yang cukup panjang. Pada awalnya bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat, dalam agama yang bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, ideologi Pancasila ada pada kehidupan bangsa terlekat pada kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pengertian ideologi liberal atau liberalisme. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu ideo yang berarti gagasan dan logi yang berarti logika dan rasio. Ideologi adalah ilmu yang membahas tentang asal-usul hakikat ide atau gagasan. Ideologi sosialisme komunis. Ideologi komunis dan sosialisme sering disamakan padahal keduanya berbeda. Mereka yang berpaham sosialis belum tentu komunis atau mementingkan kepentingan umum dibandingkan mementingkan kepentingan pribadi. Tetapi mereka yang berideologi komunis sudah pasti sosialis. Ideologi sosialisme sangat populer di negara-negara Arab pada tahun 1980-an dengan tokohnya Saddam Hussein di Irak dan Muammar Gaddafi di Libya. Selama berkuasa, keduanya menjadi musuh Amerika Serikat dan memiliki sekutu yang berfaham demokrasi kapitalis. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf. Terima kasih.